wabarakatuh. Tabipun, nama saya Tri Haryono, pendamping dari Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dalam video ini saya akan menyajikan materi modul 5 Kesejahteraan Sosial sesi 14 langkah 2.3 sampai dengan 4. Selamat menyaksikan. Kita lanjut ya ibu-ibu. Tadi kita bisa bahas tentang lansia. Siapa saja di sini tadi yang punya lansia di rumah? Apa sih lansia itu? Sudah kita bahas ya. Saya ulang lagi, di sini lansia adalah lanjut usia, yang artinya orang yang sudah berumur atau orang tua ibu bapak sekalian, termasuk seperti orang tua saya. Nah, itu yang sudah berumur 60 ke atas itu bisa dikategorikan lansia ya ibu. Tadi contohnya Bu Win tadi di rumah katanya tinggal dengan lansia, ibu bapaknya di sini yang sudah berumur 60 tahun lebih. Nah, untuk menyikapi bersikap dengan lansia itu kita harus sabar Bu ya, karena tahu bahwa lansia itu sensitif, mudah marah. Nah, kemudian untuk di PKH untuk tahun ini peraturan baru Ibu ya, bahwasanya untuk kategori lansia itu yang mendapat bantuan, masuk kategori bantuan komponen, maksudnya di sini adalah lansia yang sudah 70 tahun ke atas. Tapi di pertemuan bulan ini belum kita bahas masalah peraturan baru itu Bu. Di sini kita hanya membahas masalah apa sih lansia, bagaimana sih cara mengurusnya, bagaimana cara memperhatikan kesehatannya, kebahagiaan dan seterusnya. Nah, kemudian tadi contoh tadi Bu Santi, Bu Wiwin sudah menyampaikan, Bu Hadi juga, bahwasanya mereka mempunyai lansia di rumah yang tinggal bersama mereka. Nah, di sini ibu-ibu, saya punya flip chart di sini, flip chart tentang mengapa sih harus peduli kepada lansia. Nah, di sini ada beberapa poin, di sini saya tampilkan di sini, silakan dibaca sebentar. Ya, silakan baca. Iya. Coba sekarang saya minta bantuan Bu Ani untuk membacakan poin pertama Bu. Silakan dibaca ke depan sini. Kalau tidak jelas dari situ. Iya. Silakan. Iya, terima kasih Bu An. Ya, jadi lansia itu menurut amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 itu tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang artinya lansia juga dilindungi undang-undang Bu. Jadi apabila kita berbuat sesuatu yang buruk atau memperlakukan kurang baik, kita bisa melanggar undang-undang ini yang tentunya nanti ada sanksinya. Ya, nomor 2, silakan Bu Husnul. Iya benar, kita kalau di perkotaan itu ya banyak sekali lansia yang ada di pinggir jalan, meminta-minta di pinggir-pinggir jalan. Nah, ternyata jumlah lansia terlantar itu meningkat. Jadi di poin ketiga di sini jelaskan, menurut Kemensos tahun 2015 dikatakan bahwa dari 16 juta lansia, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan 4,6 yang potensial terlantar. Jadi yang sudah positif terlantar ini menurut data Kemensos itu ada 2,8, sedangkan 4,6 jutanya itu berpotensi, dalam artian bisa saja yang 4,8 ini juga nanti menjadi atau menambah jumlah lansia yang terlantar di negara kita ini. Nah, kemudian selanjutnya tolong ini Ibu Endang nih, poin berapa tuh? 1, 2, 3, 4, dan 5 Bu. Silakan. Iya, benar. Dikatakan di situ data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan berlantaran. Nah, ini data ini yang jelas mungkin ya data dari dinas sosial ya, dinas sosial dari berbagai daerah yang menyatakan bahwa lansia mengalami banyak kekerasan dan tindakan penelantaran. Kemudian poin selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, sebelum jadi lansia tentu saja mereka juga seperti kita Bu ya, sehat, kuat gitu, sehingga kita melahirkan kita, mereka akan mengasuh kita dengan kasih sayang. Tentu saja ketika mereka sudah lanjut usia atau lansia, kita juga harus berusaha ini memberikan kasih sayang kepada mereka sebagai tanda apa ya, pengabdian kita lah ya. Kalau membalas jasanya tentu saja nggak akan terbalas, tapi paling tidak kita berbuat baik untuk menunjukkan pengabdian kita sebagai anak kepada orang tua. Oke, selanjutnya tolong Ibu Sudiro. Poin selanjutnya, silakan Bu. Iya, ada contohnya di tempat Ibu? Tidak ada ya, bagus. Jadi dikatakan Bu Sudiro tadi bahwa sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Biasanya ini keluarga sibuk bekerja sehingga lansia atau orang tuanya itu ditinggal di rumah tanpa adanya perhatian dan
kasih sayang, ditinggal-tinggal saja. Mereka hanya berpikir bahwasanya kalau sudah dikasih makan ya sudah, kasih tempat tidur, kasih pakaian, cukup. Itu belum cukup Ibu, jadi perlu juga perhatian, kasih sayang. Oke, selanjutnya tolong Ibu Wahyu silakan dibaca. Iya, benar. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi apa istilahnya? Kita pun usia muda ini pasti akan tua. Dan yang tua pasti sudah pernah muda kan ya. Jadi harus memperlakukan mereka dengan baik, memperlakukan dengan kasih sayang. Karena apa? Ketika nanti kita sampai di usia lanjut, itu anak kita akan membalas kita, memperlakukan kita dengan hal yang sama, yang artinya mereka juga memperlakukan kita dengan baik dan penuh dengan kasih sayang. Nah, kemudian yang terakhir di sini, tolong Pak Wahyu, Pak Wahyu lagi ya tadi ya, ganti kalau gitu, Bu Bella, coba Bu Bella. Ya, yang terakhir, poin terakhir Bu, panti lansia jompo terbatas. Benar, jadi tidak semua daerah itu mempunyai panti jompo atau tempat penitipan orang lansia. Itu tidak semua daerah di negara kita ini ada. Jadi untuk menyikapi itu ya kita sebagai anggota keluarganya ya harus mengurus mereka dengan baik, tidak menyerahkan pada panti atau apa yang akhirnya malah mereka akan terlantar atau digunakan atau apa istilahnya penyalahgunaan digunakan untuk meminta-minta, disuruh meminta-minta atau hal-hal yang lain atau apa istilahnya ya. Apa tadi Bu Santi? Diapakan? Iya benar, dieksploitasi. Nah itu. Jadi itulah beberapa poin penting untuk lansia yang ada di awal pertemuan ini, dan nanti kedepannya kita akan bahas tentang berbagai macam hal-hal yang menyangkut tentang lansia. Kan tadi penyajian video materi P2K2 Modul 5 Kesejahteraan Sosial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.